Jangan sampai warahmatullahi wasitu gintung jebol, warahmatullahi wa tsunami, warahmatullahi wa adzabih dan seterusnya. Jadi ada sistem yang diperjanjikan di antara manusia di segala bidang, dari politik praktis sampai kebudayaan, pendidikan dan lain sebagainya, supaya rahmat Allah itu bisa dikonvert menjadi barokah bersama. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bukan identitas Islam ditunjuk-tunjukkan, karena kita bukan seperti parpol. Kalau parpol itu kampanye tapi kepada dirinya sendiri, itu ya rada aneh. Mestinya kampanye itu kan campaign. Campaign itu show your face to others, untuk merayu mereka agar senang sama kamu, maka kamu tunjukkan kebaikanmu kepada orang lain. Tapi tidak ada kampanye di Indonesia seperti yang ada adalah kampanye yang datang orangnya sendiri. Itu kan agak membingungkan. Loh, sudah orang Golkar kok di kampanye Golkar? Dia mesti nyoblos Golkar. Sudah PKS kok masih ngumpulin orang PKS? Mestinya orang PKS datang ke kampanye Golkar, orang Golkar datang ke kampanye PAN. Pokoknya datang ke orang lain itu namanya kampanye. Kalau datang kepada golongannya sendiri loh, itu kan sama dengan wahai ayam, kata kepala ayam, jadilah ayam. Loh piye toh? Loh kalau niku pun petek ket biyen arene. Itu saya enggak paham sama politik itu. Lah iya wong kampanye kok sama dirinya sendiri. Gitu loh. Itu ya udah enggak paham aja saya piye to karepe piye. Apalagi kiai-kiai dakwah kepada orang Islam kan itu. Aneh. Dakwah itu mestinya ya kepada pelacur. Datang ke tempat pelacuran. Jadi kalau ada kiai ke pelacuran jangan kaget. Ngapain dakwah? Sanggeran, kalau di Jogja Sanggeran, kalau Surabaya Doli. Ya terserah metodenya, tergantung alirannya, apa Hizbut Tahrir, apa PKS, apa Majelis Mujahidin, apa Ikhwanul Muslimun, apa Hamas, apa Muhammadiyah, NU, terserah. Tapi ya ada juga metode yang lucu. Caranya berdakwah adalah yang penting simbol-simbol Islam bisa muncul di tempat pelacuran. Jadi kalau datang, lihat-lihat kamar, terus Assalamualaikum. Terus dari dalam, waalaikumsalam mas, mau disodakoin ndak? Akhirnya sodako bener. Marilah dek kita mulai dengan Al-Fatihah. Begitu selesai, Alhamdulillah. Sesuai gendeng kabeh. Oke, sebuah nomor ini. Hasilnya Kiai Kanjeng dari Belanda diundang oleh gereja-gereja Protestan seluruh Belanda karena ada kasus yang mereka sebut penghinaan terhadap Islam, kasus Theo van Gogh yang kemudian dibunuh oleh orang Islam Maroko, dan kemudian Geert Wilder yang sekarang sedang diadili di Belanda karena dianggap mengacaukan komunikasi sosial di sana. Dan kita datang ke desanya si Geert Wilder dan seterusnya. Pokoknya kita ngumpulin semua orang dari berbagai macam agama, dan terutama di Julianaket, Denah, kita kumpulin semua bangsa yang ada di situ, dari Maroko, Turki, Iran, Irak, Suriname, Amerika, Belanda, Jerman. Kita kumpulin jadi satu, kita acara seperti ini, dan selesai itu mereka bikin deklarasi bersama perdamaian seluruh Belanda antar pemeluk agama Islam, Kristen dan Yahudi. Terus itu sedang akan dideklarasikan, tiba-tiba Israel nyerbu Gaza. Nah, akhirnya PKS demonstrasi di HI, terus akhirnya sembiringnya di somasi dan seterusnya itu. Nah, akhirnya yang di Belanda ini menjadi tidak terdengar di media, tapi tidak ada masalah karena memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara yang di Gazanya sendiri kan juga orang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Oke, tapi tidak saya perpanjang soal politik. Nanti itu saya omongkan kalau saya sudah bertugas saja. Oke. Sambung dengan lagu-lagu gereja. Tapi karena kami orang Islam, kami tidak bisa dan tidak mungkin mengucapkan kalimat-kalimat gereja dan Yahudi. Jadi ucapannya tetap ucapan Islam. Cuman kendaraan nada dan iramanya kita ambilkan dari teman-teman lain, kan tidak apa-apa toh?
Jadi naik haji yang pilotnya orang Kristen ya enggak apa-apa toh. Nah, apalagi naik pesawatnya yang bikinan Iran ya enggak ada. Adanya ya Boeing sama Airbus. Itu semua bikinan orang Kristen. Nah, jadi kalau naik haji dilarang pakai kendaraan orang Kristen, alhamdulillah berangkang kabeh nang. Katanya bid'ah, ya bid'ah, aduh ya Allah, bid'ah lagi. Ya bid'ah itu apa yang tidak dijalankan Rasulullah tapi kita jalankan. Misalnya Rasulullah tidak pernah nonton ke GKJ, Anda kok nonton GKJ berarti bid'ah. Rasulullah tidak pernah naik ojek, Anda naik ojek bid'ah. Rasulullah tidak punya video player, terus Anda punya video player berarti bid'ah. Rasulullah tidak pernah kirim SMS apalagi chatting. Tapi kok Anda chatting berarti itu bid'ah. Jadi semua itu bid'ah. Jadi mulai hari ini wis menikmati di omah dodo wis bid'ah itu berlaku pada wilayah ibadah mahdhah yang menyangkut perintah Allah langsung seperti syahadat, sholat, zakat, puasa. Itu kalau Anda tambahi, Anda kurangi namanya bid'ah. Tapi di luar itu tidak ada masalah. Mau bikin parpol monggo, mau parpolnya satu negara 42 no problem, tidak ada masalah. Meskipun semuanya bunyinya sama tapi ternyata binatangnya berbeda, tidak ada masalah. Pidatonya sama semua, untuk rakyat sembako turun semua sama omongannya, tapi namanya berbeda-beda, tidak apa-apa. Ini memang zaman ajaib. Kalau zaman dulu ayam itu ya itu ayam. Kalau anjing itu anjing. Kalau kucing sekarang ini bunyinya sama. Pidatonya SBY ya A, omongannya Megawati ya A, Gus Dur kalau ngomong ya A, Prabowo ya sangat A, Wiranto ya A, kabeh A, tapi ternyata bukan ayam. Mereka ada yang anjing, ada yang serigala, ada yang kucing, ada yang musang, macam-macam, tapi bunyinya sama itu. Ini ajaib, tapi tidak apa-apa. Indonesia kalau bukan Indonesia tidak ada yang seperti ini. Maka Allah itu cinta banget sama Indonesia, cinta. Diambilkan surga dikit, ditaruh jadi Indonesia tanah airku. Itu diambil dari surga. Tanahnya paling kaya, manusianya paling aneh, bakatnya luar biasa, bisa jadi malaikat, bisa jadi setan. Itulah bangsa Indonesia. Nyanyi apa saja bisa. Indonesian Idol tidak kalah sama American Idol. Mau jazz bisa, mau blues bisa, mau Jawa kuno bisa, mau Arab klasik bisa. Hanya orang Indonesia yang bisa apa saja. Itu hanya di bidang ini. Di bidang politik, di bidang teknologi, di bidang ilmu pengetahuan unggul semua orang Indonesia. Saking hebatnya orang Indonesia sampai mereka tidak butuh kehebatan. Jadi TKW ke Taiwan, ke Arab. Kita mengekspor buruh-buruh, budak-budak. Ini orang kurang berpikir cerdas. Nah, kalau untuk Arab cukup kita kirim TKW dong. Masa kalau kita profesional, kita butuh profesional di sini. Untuk negara-negara begitu kita kirim cukup layar TKW. Bagaimana tuh? Itu cara berpikirnya itu kurang. Semua orang, ayo kita makan. Orang ini maju, orang yang belum maju. Kita sudah maju kok. Tidak ada masalah. Kita kok oke saja. Mall ada beratus di Jakarta, penuh terus. Tidak ada tidak semua orang tertawa. Bahkan menderita pun dengan penuh tertawa. Itu Indonesia. Dan tidak ada manusia satu. Makanannya tidak ada teknologi makanan. Tidak ada peradaban makanan sedahsyat di Indonesia. Makanan apa saja ada. Kontol kambing, rondo kemul, turuk bentul. Wah, apa ya ono? Bangkitlah bangsaku. Meni-meni. Oke, Imam yuk, bismillah yuk.